Baiklah, di sini saya Rehani ingin mempresentasikan yaitu tentang pengertian dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Amiruddin sebagai dosen pengampu saya. Baiklah, langsung saja di sini Pak, saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian filsafat pendidikan. Pengertian dari filsafat pendidikan tersebut ialah upaya-upaya berpikir yang kritis, sistematis, logis, radikal, dan universal tentang berbagai persoalan yang berkenaan dengan seluruh dunia pendidikan dan kemajuan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi maksudnya kita itu berpikir yang kritis, sistematis, logis, radikal, dan juga universal. Jadi kita disuruh berpikir seperti apa kemajuan pendidikan yang masa akan datang. Jadi jangan sampai kita tuh tertinggal. Jadi maksud dari filsafat pendidikan itu kita berpikir yang maju. Nah, itu dia. Jadi yang selanjutnya yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Pengetahuan tentang sistem berpikir yang kritis, sistematis, logis, radikal, dan kontemplatif dan spekulatif tentang metode, pendekatan, pola, dan berbagai model pendidikan yang islami yang diterapkan secara formal maupun non-formal, baik di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang selanjutnya filsafat pendidikan Islam, yaitu mengkaji hakikat dan seluk-beluk pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, merumuskan berbagai pendekatan, proses pelajaran, strategi pembelajaran, kurikulum, dan sistem evaluasi, serta mengkaji maksud dan tujuan pendidikan Islam yang khususnya maupun yang umum, yang temporal maupun yang eternal. Nah, ya. Dan yang selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang komponen pendidikan Islam. Jadi komponen pendidikan Islam di sini ada 5. Yang pertama peserta didik. Peserta didik di sini adalah sasaran utama, tugas dan fungsi pendidikan. Dan yang kedua yaitu tentang pendidikan, potensi pedagogis yang mengarahkan perkembangan hidup peserta didik. Dan yang ketiga yaitu alat-alat pendidikan, sarana yang dapat memperlancar proses pendidikan yang berlangsung pada suatu tempat tertentu. Nah, itu dia ya. Dan yang keempat lingkungan pendidikan, suasana yang banyak mempengaruhi proses pendidikan. Dan yang kelima yaitu cita-cita atau tujuan, arah proses pendidikan yang harus dilaksanakan dan dicapai melalui proses tersebut. Nah, itu jadi dari komponen pendidikan Islam tadi ada 5, yaitu peserta didik, pendidik, alat-alat pendidik, lingkungan pendidik, dan cita-cita atau tujuan. Dan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah sumber filsafat pendidikan Islam. Sumber filsafat pendidikan Islam di sini ada 5. Yang pertama kita berpacu kepada Al-Quran. Dan yang kedua As-Sunnah, yang ketiga qiyas syar'i, dan yang keempat ijma' ihsan, yang kelima ijtihad dan tafsir yang benar. Dan selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat filsafat pendidikan Islam. Di sini ada 4. Yang pertama membantu menemukan masalah dan cara mengatasinya. Dan yang kedua yaitu memberikan informasi yang komprehensif, mendalam dan sistematis. Dan yang selanjutnya memberikan dorongan, yang terakhir memberikan informasi tentang proses pendidikan tersebut. Dan juga di sini kita mempelajari filsafat pendidikan Islam, kita mempunyai keistimewaan dalam mempelajari filsafat pendidikan Islam. Keistimewaannya itu ada 6. Yang pertama berdasarkan pada paham ketuhanan. Dan yang kedua berwawasan luas, lengkap dan sempurna. Dan yang ketiga yaitu bersifat harmonis. Yang keempat, mapan serta menerima inovasi. Dan yang kelima, terbuka bagi segala pengalaman manusia yang baik. Dan yang keenam, pemikiran lurus dan hasilnya terukur dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Nah, jadi dari filsafat pendidikan Islam itu banyak banget. Ada tujuannya, manfaatnya, komponennya. Ini juga ada keistimewaan. Yang selanjutnya manfaat dari kita mempelajari filsafat pendidikan Islam itu apa sih? Pastinya kita penasaran ya sih, apa sih manfaatnya? Nah, jadi pemanfaatnya itu yang pertama melatih untuk melakukan perenungan dan mendalam atau membuat teori sekalipun hasilnya belum sempurna. Dan yang kedua, terbuka untuk memahami secara mendalam tentang problema esensial serta pertimbangan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, melatih berpikir yang kritis. Nah, jadi kita berpikir yang kritis tadi yaitu berpikir kita itu yang seperti maju dari
dari kemajuan terus menerus. Nah, itu dia ya. Jadi yang selanjutnya selalu berusaha untuk mengevaluasi konsep pendidikan yang selama ini dianggap benar. Dan yang terakhir, membuka diri terhadap segala persamaan dan perbedaan yang ada. Nah, itu dia ya. Penjelasan saya tentang pengertian dasar dan tujuan filsafat pendidikan tadi telah saya jelaskan pengertiannya, pengertian filsafat pendidikan itu apa, pengertian filsafat pendidikan Islam itu apa, filsafat pendidikan Islam itu apa, sudah saya jelaskan, dan komponen dari pendidikan Islam itu apa, sumber filsafat pendidikan Islam itu apa, tujuan dan manfaat filsafat pendidikan Islam itu apa, sudah saya jelaskan, dan keistimewaan dari kita mempelajari filsafat pendidikan Islam itu apa, sudah saya jelaskan, dan manfaat yang terakhir yaitu yang saya jelaskan manfaat dari kita mempelajari filsafat pendidikan Islam. Baiklah Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.